Kita sudah tidak peduli siapa lawan kita. Nah, itu yang harus tetap dijaga, bahwa kita yang punya kontrol. Itu baru Indonesia. Itu baru semangat perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan acara Kata Rudi Cahyo di sini dan masih akan membahas tentang sepak bola tim nasional Indonesia, terutama U23 yang sedang bertanding di AFC Cup Qatar 2024. Nah, hari ini berawal dari ada komentar di channel YouTube, ada komentar dan ada beberapa ulasan, ada perbincangan yang menarik, yaitu menyinggung tentang kepercayaan diri. Nah, ini yang dibutuhkan oleh timnas kita. Semua timnas lah, baik itu U23 atau kategori umur maupun timnas senior. Semuanya butuh ini. Karena apa? Karena meskipun taktik bagus, strategi sudah bagus, skill individu masing-masing pemain sudah bagus, tapi ketika kemudian menghadapi lawan tertentu, misalnya taruhlah negara ASEAN yang dianggap kuat seperti Thailand atau Vietnam, terus kemudian jadi ngeper, kemudian jadi takut, kemudian jadi underestimasi diri sendiri, itu pasti juga akan bakalan sulit untuk perform. Begitu juga apalagi ini ya di AFC Cup yang menghadapi negara-negara besar, negara-negara yang sudah perform secara kualitas sepak bolanya, taruh saja Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, itu kalau ngeper, itu pasti strategi atau skill tidak akan bisa berkembang di atas lapangan. Dan ini kuncinya adalah kepercayaan diri. Saya masih ingat beberapa ucapan yang mengangkat keyword kepercayaan diri ini. Meskipun itu tidak selalu diucapkan dengan kata letterly ngomong tentang kepercayaan diri. Misalnya contohnya saja di SEA Games dulu ya, yang kita berhasil mengalahkan Vietnam dan Thailand di final Thailand, di semifinal Vietnam. Kemudian kita berhasil mendapatkan medali emas. Itu ada ucapan yang menarik itu ya. Saya lupa dulu salah satu pemain atau mungkin coach Indra Safri yang bilang, tapi rata-rata mungkin beberapa orang dulu yang bilang bahwa kita tidak peduli siapa lawan kita. Kita tidak peduli, kita tidak takut. Oh, itu keren ucapan itu. Dan itu harus dibiasakan, bahkan tidak hanya di ucapan, tapi di mindset-nya. Dan memang harus diucapkan untuk menguatkan mindset. Seperti halnya beberapa pembahasan saya di video-video yang lain di kanal YouTube ini, ketika itu diucapkan, ada afirmasi. Nah, ini pemain-pemain timnas butuh melakukan itu, melakukan afirmasi. Dengan sama ketika kayak kita ngomong, mungkin agak sedikit orang mungkin bisa mempersepsikan ini sebagai jumawa atau kesombongan, tapi sebenarnya bukan. Ini bisa tergantung niat kan, sebenarnya balik lagi itu tergantung niat, tapi ini bisa menguatkan motivasi kita, yaitu melakukan afirmasi. Hanya sekedar bilang Indonesia, misalnya begitu. Itu udah bisa, atau kita Garuda. Oh, kita Garuda itu juga bagus. Jadi ketika antar pemain ketemu kita Garuda, atau ketika mereka saling menyemangati dalam kelompok, dalam grup ketika mau bertanding, itu harus terus dikobarkan bahwa kita sudah tidak peduli siapa lawan kita. Ya, Jepang lah, Korea Selatan lah, Arab Saudi lah, kita sudah tidak peduli dengan lawan kita. Kita libas saja. Artinya apa? Artinya sebagai manusia yang juga belajar dan kemudian ditempa oleh proses, sama aja. Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi itu semuanya ditempa oleh proses, mereka melalui proses latihan. Sama dengan kita. Yang perlu kita hidupkan adalah kemauan kita untuk mengejar, untuk berlatih, untuk mempelajari permainan tim-tim yang lain, sehingga kita bisa mencari celah untuk mengalahkan mereka. Dan kita sudah tidak peduli dengan label Korea Selatannya, Jepangnya, Arab Saudinya. Yang penting kita selalu membidik untuk menang. Udah, hajar, libas aja. Gitu. Jadi selama semangat itu terus berkobar dan
terus dihidupkan, sebagaimana saya dulu pernah mendengar ketika di SEA Games, kita sudah tidak peduli siapa lawan kita tidak takut. Nah, itu yang harus terus dihidupkan di semua timnas, di semua level timnas, baik kategori umur maupun senior, semuanya. Nah, ini yang perlu saya tekankan. Kita itu udah bagus banget mainnya. Dan terbukti kemarin di AFC kita menghadapi Australia maupun eee, menghadapi Yordania, bahkan menghadapi Qatar sekalipun di pertemuan awal, kita tuh perform banget. Artinya, secara skill maupun strategi yang diramu oleh Sintayong, skill individu tiap pemain maupun strategi yang diterapkan oleh Sintayong, itu udah ndak ada masalah. Sekarang hanya ngomong soal mental aja. Makanya kemarin kan sempat orang-orang itu khawatir ketika kalah dari Qatar dengan proses yang agak kontroversial, takutnya mental ini yang diserang. Dan sekarang coba lihat, mental dari pemain kita itu sangat-sangat bagus. Kita bisa memancing atau bisa membuat frustrasi Australia, kita bisa membuat Yordania emosi, dengan kita tetap cool. Nah, itu yang harus tetap dijaga, bahwa kita yang punya kontrol di atas lapangan, atas pemain yang lain. Peduli amat, siapapun itu, bebas. Itu semangat yang harus dikobarkan. Itu baru Indonesia. Itu baru semangat perjuangan. Itu baru pejuang negara kita. Itu. Dari saya cuma bisa memberikan semangat ini. Karena saya sangat sangat cinta sekali dengan timnas dan saya cinta sekali dengan Indonesia. Oke, demikian kata Rudi Cahyo kali ini. Semoga pemantik-pemantik seperti ini, penyemangat seperti ini saya hanya dari salah satu orang yang mungkin seperti butiran debu di antara bumi Indonesia ini ya, di tengah bumi Indonesia ini. Tapi percayalah bahwa semua supporter, semua fans timnas Indonesia sama dengan saya. Ya, kita hanya butuh berteriak semuanya untuk memberikan semangat buat tim kesayangan kita. Demikian, beri dukungan terus buat Rudi Cahyo TV dengan cara like, share, dan tentu saja yang belum subscribe, subscribe. Berikan komentar juga kalau ada pendapat yang lain atau kata-kata penyemangat, silakan tuliskan di kolom komentar. Ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di kata Rudi Cahyo yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.